Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat, Recruiter Beasiswa Career Scholarship Batch kelima, AI for Impact. Dalam video pitching saya mengenai strategi dalam digital marketing campaign mempromosikan Stoicbots Mojo.ai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adinda Nabila Apriliana Dermawan sebagai mahasiswi Geofisika Universitas Pajajaran. Berikut ini merupakan latar belakang dan juga rumusan masalah yang mendasari konten saya, yaitu kenapa di era ini masih banyak Gen Z yang mengalami stres. Setelah melakukan studi literatur dari Alpha Research Center, diketahui bahwa Gen Z memang lebih banyak merasakan stres jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sehingga stoikisme hadir sebagai konsep untuk pengendalian diri dan juga emosi yang dapat menurunkan angka kecemasan yang dialami oleh Gen Z. Berikutnya ialah siapa target utama dari digital marketing campaign ini. Target utama dari campaign ini adalah Gen Z yang duduk di bangku SMA atau sederajat, perkuliahan, dan juga fresh graduate. Nah, target ini sudah sesuai dengan followers Instagram saya yang didominasi oleh Gen Z. Adapun tujuan utama dari campaign ini ialah untuk membuat audiens tertarik menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang selanjutnya, mempromosikan Stoicbots Mojo.ai sebagai bagian dari AI for Impact yang merupakan program berbasis teknologi yang ramah bagi pemula. Nah, hal ini dapat meningkatkan engagement rate dari AI for Impact itu sendiri. Dan yang terakhir ialah meningkatkan awareness audiens terkait dengan isu terkini mengenai teknologi. Berikutnya merupakan daya tarik dari konten yang saya buat, khususnya bagi Gen Z sebagai target utama audiens saya. Campaign ini mengangkat isu utama mengenai stoikisme sebagai solusi dari kecemasan berlebih yang sering dialami oleh Gen Z, sehingga membuat audiens merasa terhubung langsung dengan campaign. Selanjutnya adalah penggunaan hook atau pemancing ketertarikan audiens atas campaign ini, di mana hook yang saya pakai adalah seolah-olah sedang mengulas film yang berkaitan dengan Stoicbots Mojo.ai. Lalu yang terakhir adalah penggunaan brain rot atau istilah yang sedang trending di kalangan Gen Z, yang membuat audiens tertarik untuk terus menonton karena mereka merasa familiar dengan bahasa yang digunakan dalam campaign ini. Selanjutnya, saya telah menentukan 3 key points utama dari campaign ini. Yang pertama ialah stoikisme sebagai solusi permasalahan yang sering dihadapi oleh Gen Z. Soft selling Stoicbot oleh Smojo.ai sebagai media pembelajaran berbasis AI GPT yang memudahkan Gen Z untuk mempelajari stoikisme lebih lanjut. Dan yang terakhir ialah mempromosikan AI for Impact sebagai lembaga penyedia program berbasis teknologi yang ramah bagi pemula. Sebelum membuat konten ini, tentunya terlebih dahulu saya membuat benchmark atau content brief sebagai acuan. Nah, berikut ini merupakan bentuk benchmark yang saya buat dan beberapa referensi yang saya pakai. Tidak lupa, saya juga melakukan analisis SWOT untuk mengetahui evaluasi tiap-tiap komponen di campaign ini. Nah, nantinya akan dihasilkan konten campaign yang maksimal dan juga minim hambatan. Yang pertama ialah strength atau kekuatannya adalah editing skill yang menarik audiens dengan mood konten yang sedang trending. Lalu ada hook konten dengan menggunakan review film yang berkaitan dengan Stoicbot dari Smojo.ai, copywriting menggunakan istilah brain rot, lalu ada continuous reel membuat viewers terus-menerus menonton konten. Weakness-nya ialah banyaknya pesaing yang mengikuti program ini, tidak seluruh followers aktif untuk berinteraksi, dan yang terakhir adalah harus cermat dalam pemilihan hook. Selanjutnya ialah opportunity. Yang pertama adalah engagement terus meningkat. Yang kedua, membuka peluang bagi AI for Impact untuk menjadi lebih dikenal. Dan yang terakhir ialah terdapat jejaring ke akun-akun resmi besar sehingga membantu untuk menaikkan konten. Lalu yang terakhir adalah ancamannya, yaitu pesaing bisa saja memiliki konten yang lebih menarik daripada campaign ini. Yang kedua adalah pesaing sangat kompetitif. Dan yang terakhir, konten bisa saja ditiru oleh orang lain. Setelah melakukan benchmark dan juga analisis SWOT, di sini saya membuat lini masa atau timeline yang berawal dari tahapan awal memahami guidebook tahap 2 digital marketing hingga pembuatan video pitching untuk campaign ini. Nah, hal ini saya lakukan untuk memaksimalkan waktu pengerjaan dan juga potensi yang saya miliki, sehingga nantinya pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan juga maksimal. Nah, berikut ini adalah saya lampirkan insight yang didapatkan dari campaign Stoicbot melalui media Reels Instagram pribadi saya. Nah, di mana konten ini diunggah pada tanggal 17 Agustus 2024, pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan insight ini dicatat pada hari yang sama, pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Konten diputar sebanyak 2.300 kali, disukai sebanyak 401, dibagikan sebanyak 7 kali, interaksi dalam kolom komentar sebanyak 47, dan juga disimpan sebanyak 22. Nah, dari hasil capaian sebanyak 910 akun, 57,6% diantaranya adalah di luar followers pribadi saya, dan sisanya merupakan followers saya. Jumlah ini dapat terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, pembuatan campaign ini tak lepas dari adanya bahan evaluasian, yaitu lebih memperhatikan pemilihan dan juga pembuatan konten yang dapat dimaksimalkan dalam pembuatan benchmark dan juga proses editingnya. Terakhir,
Diharapkan konten ini dapat meningkatkan kesadaran Gen Z terkait permasalahan mengenai kecemasan dengan senantiasa memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu stoicbotsmojo.ai. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga segala perhatian. Saya mohon maaf jika masih terdapat kesalahan selama proses pembuatan ataupun saat campaign ini diunggah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.